Ketika kita menerima obat dari apotik atau fasilitas kesehatan, mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana obat tersebut mengalami sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengawasan ketat sebelum sampai ke tangan masyarakat. Apa saja bentuk pengawasan yang telah dilakukan? Kita bahas tuntas di BAP, Bincang Asik di Podcast. Tadi cluenya sudah dibuka nih Mbak Ana, bagaimana obat mengalami sebuah pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Badan POM. Boleh diceritakan secara lengkap ini Mbak Ana bentuk pengawasannya seperti apa aja? Ya. Jadi untuk pengawasan obat itu melibatkan 3 pilar. Ada masyarakat, ada pemerintah, dan juga pelaku usaha. Nah, Badan POM sebagai salah satu dari pemerintah melakukan pengawasan berupa pre-market dan juga post-market. Nah, bagaimana dengan pengawasan pre-market? Pengawasan pre-market itu bertujuan sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa produk obat telah memenuhi standar mutu dan juga khasiat serta keamanan. Sedangkan pengawasan post-market merupakan suatu tindakan untuk menjamin bahwa produk obat yang beredar di masyarakat itu masih memenuhi ketentuan mutu dan juga khasiat. Nah, untuk pengawasan pre-market dan post-market, apakah ini punya tanggung jawab yang berbeda? Ya, betul Mbak Tiwi. Jadi kalau pengawasan pre-market itu dilakukan oleh Badan POM pusat, sedangkan kalau untuk pengawasan post-market itu dilakukan oleh Balai Besar, Balai dan juga Lokapom se-Indonesia. Nah, Balai Besar POM di Serang sebagai salah satu dari unit pelaksana teknis dari Badan POM melakukan pengawasan post-market Mbak Tiwi, seperti itu. Bentuk pengawasan post-market yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang apa aja nih Mbak Ana? Nah, kalau untuk pengawasan post-market terkait dengan pengawasan obat, jadi ada banyak nih Mbak Tiwi, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan juga distribusi, kemudian juga kita melakukan sampling dan pengujian untuk produk obat, kemudian kita juga melakukan pengawasan terkait dengan label dan juga penandaan. Selain itu kita juga melakukan pengawasan iklan untuk iklan-iklan yang beredar di bagi media cetak, media elektronik dan sebagainya. Oke. Berarti tadi menyebutkan salah satu bentuk penjaminannya itu adalah sampling dan pengujian. Betul. Ya. Saya penasaran banget nih di proses pengujian itu juga berarti kan bukan proses yang sederhana ya, bukan proses yang sebentar ya, pasti prosesnya itu proses yang panjang. Saya penasaran, saya rasa juga pasti teman-teman sobat BPOM juga penasaran, jadi kita langsung aja ya. Boleh? Langsung ke sumbernya, ke Laboratorium Balai Besar POM di Serang. Yuk. Besar ya laboratoriumnya ya Mbak Ana? Ya, karena masing-masing komoditi yang diawasi oleh Balai Besar POM di Serang punya laboratorium masing-masing. Luar biasa. Nah, untuk obat di sini laboratorium. Oke, kita langsung ke sini berarti ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo teman-teman, kita akan mengobrol lebih banyak lagi tentang pengujian oleh ahlinya nih, Ketua Tim Fungsi Pengujian Obat, Mbak Indri. Ya, halo. Lagi nguji apa nih Mbak Indri hari ini? Kebetulan kita lagi menguji produk obat yang beredar di pasaran. Ini salah satunya yang kita uji. Berarti tadi kita sempat cerita bagaimana pengujian menjadi bagian dari pengawasan post-market. Jadi saya sendiri pengen tahu nih, apa sih jalan panjangnya di pengujian sampai sebuah produk obat dinyatakan layak dikonsumsi oleh masyarakat? Tadi sesuai dengan yang dibicarakan di awal ya Mbak Tiwi ya, bahwa obat itu akan dilakukan sampling dan pengujian. Nah, sampling ini dilakukan oleh teman-teman dari bagian inspeksi seperti itu. Di mana di samplingnya? Nah, samplingnya bisa di sarana produksi, di industri farmasinya, kemudian juga bisa di sarana distribusi, serta di sarana pelayanan farmasian. Itu dari sampel-sampel yang sudah dilakukan sampling akan dilakukan pengawasan terhadap labelnya sesuai ketentuan atau tidak. Baru setelah itu sampel akan diserah terimakan ke bagian pengujian untuk diuji. Seperti itu. Karena bagaimana nih proses di pengujiannya sendiri?
Prosesnya ya sampel itu akan segera diuji sesuai dengan kelas terapinya atau klaimnya berdasarkan yang tertuang di pedoman sampling. Jadi pengujian tiap obat ini bisa beda-beda ya, tergantung dari parameter obat itu sendiri. Iya. Nah, sekarang gimana cara menentukan obat itu aman atau tidak untuk dikonsumsi jika dilihat dari hasil pengujiannya, Mbak Indri? Dia dikatakan aman jika memenuhi syarat ketentuan yang berlaku yang tadi di pedoman sampling. Nah, misalnya dia memenuhi syarat, berarti syarat pemberiannya dia ada, bentuknya, warnanya, kemudian diidentifikasi, benar dia mengandung itu, kemudian dilihat kadarnya, penetapan kadarnya dia masuk rentang atau enggak, seperti itu. Berarti harus memenuhi syarat semua ya, baru nyatakan Betul. aman. Nah, contohnya yang sedang dilakukan oleh penguji kami, sedang melakukan uji identifikasi suatu produk obat. Yang sekarang dilakukan adalah proses preparasi sampel. Nah, setelah dipreparasi nanti akan dimasukkan atau dianalisis menggunakan alat yaitu KCKT. Hasil dari KCKT ini nanti akan dilakukan olah data. Olah data ini nanti akan ditentukan apakah produk ini memenuhi ketentuan atau tidak. Misalnya dia identifikasi zat tertentu, apakah obat ini benar mengandung zat tertentu tersebut. Oke, kalau boleh tahu nih identifikasi produk apa nih, Mbak Indri? Ini obat antidepresan. Nah, untuk menguji obat antidepresan ini kita menggunakan pustaka. Salah satunya FI, Farmakope Indonesia. Sebenarnya untuk menjamin mutu hasil pengujian itu sendiri, apa sih yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Obat Balai Besar POM di Serang? Untuk menjamin mutu hasil pengujiannya, kita juga mengikuti beberapa uji profisiensi. Salah satunya yang pernah kita ikuti, mengikuti uji profisiensi dari USP, kemudian uji profisiensi dari P3OMM, kemudian kita juga mengikuti uji banding antar laboratorium yang diikuti oleh laboratorium Badan POM seluruh Indonesia. Oh, berarti nggak usah diragukan lagi ya Mbak Tiwi terhadap Iya. hasilnya ya. Insya Allah valid ya. Itu Iya, baru betul. dari metode. Iya. Kalau sarana pendukung lainnya nih, sarana prasarana misalnya. Kita sudah untuk standar ISO-nya 17025 untuk prosedurnya, kondisi lingkungannya, kemudian sampai pelaporan hasil ujinya kita udah sesuai standar tersebut. Kemudian peralatan, kompetensi penguji, dan dukungan yang lain kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Gitu Mbak Tiwi. Jadi selain peralatan, sarana prasarana, ternyata kompetensi petugasnya juga dipenuhi ya Mbak Indri. Untuk personil kita juga selalu ada peningkatan kompetensi, ada pelatihan mandiri, kita juga mengirimkan personil, penjadwalan penguji untuk mengikuti pelatihan di pusat seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Semua sudah lengkap. betul. Jadi ternyata panjang ya jalan pengawasan mutu obat ya, mulai dari pengawasan pre-market sampai dengan post-market. Nah, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan obat yang aman dan bermutu, pastikan kalian membeli obat di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin. Ya, dan pastikan obat yang dibelinya tentu sudah memiliki izin Izin edar edar, BPOM. betul sekali. Yang dapat diunduh ya, dicek langsung di BPOM Mobile. Ya, terima kasih Mbak Indri, hari ini luar biasa. Terima kasih Sama-sama. Mbak juga. Dan saksikan kami di BAP selanjutnya. Dadah.